Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmes Abjul, kelas PBA 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya psikologi pendidikan. Pendidikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sekaligus juga proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Dalam suatu lingkungan tertentu, senantiasa tidak bisa dipisahkan dari psikolog karena memang objek dari pendidikan itu sendiri adalah individu manusia yang memiliki perilaku, karakteristik, dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya kelompok 2 yaitu sifat dan hakikat kejiwaan. Menurut para ahli psikolog menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani atau jiwa. Jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Kelompok 3 yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ialah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolis. Adanya perubahan, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Perkembangan adalah hasil proses kematangan dan belajar. Pola perkembangan dapat diramalkan. Pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramaikan. Selanjutnya kelompok 4 yaitu hereditas. Hereditas atau pewarisan adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya, baik secara biologis melalui gen atau DNA atau secara sosial melalui pewarisan gelar atau status sosial. Selanjutnya yaitu kelompok 5 tentang psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan merupakan ilmu perilaku yang berkaitan dengan psikologi lingkungan fisik. Adapun faktor-faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi manusia diantaranya yaitu kondisi geografis, pola pergaulan, pola asuh dalam keluarga, cara mendidik dalam keluarga, hubungan dengan orang lain, proses komunikasi, stres lingkungan, aturan dalam lingkungan, kebiasaan dalam lingkungan, kebudayaan, keanekaragaman dalam lingkungan, proses adaptasi, dan yang terakhir adalah interaksi dalam lingkungan. Selanjutnya yaitu kelompok 6, tinjauan teoritis tentang belajar. Beberapa macam teori belajar yang muncul dalam masa perkembangan psikologi pendidikan. Di antaranya yaitu teori behaviorisme, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori humanistik. Selanjutnya kelompok 7, intelijensi. Menurut KBBI, daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Macam-macam intelijensi. Yang pertama, intelijensi terkait dan bebas, intelijensi menciptakan kreatif dan meniru eksekutif. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan bahasa, dan kecerdasan sosial. Selanjutnya, materi kelompok 8. Pengenalan peserta didik. Peserta didik dalam pandangan pembelajaran merupakan objek didik, subjek didik, dan dapat sebagai keduanya objek dan subjek didik. Sedangkan dalam pandangan konvensional, peserta didik dipandang sebagai objek didik. Selanjutnya kelompok 9 yaitu readiness dalam belajar. Menurut Kamus Psikolog, kesiapan readiness adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku tertentu. Readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya materi kelompok 10 yaitu motivasi belajar. Motivasi memiliki kedudukan yang penting mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Munculnya motivasi tidak semata-mata dari diri siswa sendiri,
tetapi guru harus melibatkan diri untuk memotivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu kelompok 12, yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya materi kelompok 12 yaitu aplikasi psikolog belajar. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user. Teori-teori belajar yang pertama, teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, dan teori belajar humanistik. Baik, cukup sampai di sini penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.